Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan salah satu kisah populer dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, memiliki sifat yang lembut serta pemaaf. Sifat baik beliau ini tidak hanya ditujukan kepada sahabat dan kaum muslimin saja, akan tetapi beliau juga bersikap baik kepada non-muslim, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Sifat baik beliau inilah yang membuat orang-orang tertarik untuk memeluk agama Islam. Ada salah satu kisah yang menggambarkan sifat mulia Nabi ini, yakni cerita antara Nabi Muhammad dengan seorang pengemis Yahudi buta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta. Setiap hari, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, janganlah dekati Muhammad. Dia itu pembohong. Dia itu orang gila. Dia tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, nanti kalian akan dipengaruhinya." Kalimat-kalimat yang menghina Nabi Muhammad ini selalu ia ucapkan tanpa lelah. Nabi Muhammad yang mengetahui hal itu tidak marah kepadanya. Bahkan sebaliknya, Nabi Muhammad setiap hari selalu mendatangi pengemis itu dan memberinya makan. Setiap kali Rasulullah memberinya makan, pengemis itu selalu berpesan kepada Rasulullah untuk menjauhi orang yang bernama Muhammad. Padahal yang sedang memberinya makan pada saat itulah Nabi Muhammad. Akan tetapi, karena pengemis Yahudi ini buta dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan namanya, sehingga pengemis ini tidak tahu kalau yang selalu memberinya makan itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Walaupun Rasulullah selalu dicaci maki oleh pengemis tersebut, namun beliau tak pernah terbesit dendam kepadanya. Nabi Muhammad selalu menyuapi pengemis itu dengan rasa kasih sayang dan kelembutan, sehingga pengemis itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW melakukan hal ini hingga menjelang beliau wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, tak ada lagi yang memberikan pengemis Yahudi buta itu makan, sehingga mulai saat itu pengemis tersebut sedih dan selalu merindukan pemuda yang selalu memberinya makan tersebut. Pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah, yakni istri Nabi, untuk bertanya kepadanya, "Wahai anakku, aku ingin bertanya kepadamu." Aisyah menjawab, "Apa yang ingin kau tanyakan, ayah?" Abu Bakar lalu berkata, "Anakku, apakah ada kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Aisyah kemudian menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali hanya satu saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar Madinah dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, jawab Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Ketika Abu Bakar menemui pengemis tersebut, ia terkejut karena pengemis itu selalu mencaci Rasulullah. Namun, karena ia ingin mengikuti kebiasaan Rasulullah, ia pun memberikannya makan tanpa berkata apa-apa. Pada saat Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis itu marah, kemudian berkata, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa memberimu makan." Pengemis itu berkata, "Kau bohong. Orang yang selalu memberiku makan tidak sekasar dirimu. Ia memberiku makan dengan lemah lembut. Ia selalu menghaluskan makanannya terlebih dahulu, baru setelah itu ia berikan kepadaku. Belum pernah aku bertemu orang sebaik dirinya. Dia memberiku makan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bahkan ia jauh lebih baik daripada keluargaku sendiri yang telah membuangku." Mendengar perkataan itu membuat Abu Bakar terdapat menahan air matanya, sambil berkata, "Kau benar, aku bukanlah orang yang biasa memberimu makan.
Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang yang sering memberimu makan telah meninggal beberapa hari yang lalu." Mendengar perkataan ini, sontak membuat pengemis itu terkejut. "Ya ampun, mengapa orang sebaik itu harus meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Bahkan namanya pun aku tidak tahu." Abu Bakar kemudian berkata, "Bapak, maukah kau kuberitahu siapa nama orang itu sebenarnya?" Pengemis itu berkata, "Ya, aku ingin tahu." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Dia adalah Nabi Muhammad SAW." Mendengar nama itu, pengemis tersebut seketika menangis. Ia sangat menyesal karena ia menyadari bahwa selama ini orang yang ia hina, orang yang ia caci maki adalah orang yang selalu memberikannya makan dan selalu merawatnya. Sehingga pada saat itu pengemis tersebut bersyahadat di depan Abu Bakar dan memeluk agama Islam dikarenakan sifat mulia yang dilakukan oleh Rasulullah kepadanya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat penyayang kepada seluruh umatnya. Kepada orang yang memusuhinya sekalipun, Rasulullah tidak pernah marah. Sifat Nabi Muhammad adalah apabila dirinya dihina atau pribadinya disakiti, maka beliau tidak marah. Akan tetapi jika berkaitan dengan agama, misalnya agama Allah dihina, hukum Allah dilanggar, kaum muslimin diganggu, maka pada saat itulah beliau marah. Jadi ada kalanya Nabi Muhammad lembut dan ada kalanya Nabi Muhammad marah. Dalam kasus pengemis Yahudi buta ini, Nabi Muhammad tidak marah kepadanya karena pengemis ini hanya menghina Nabi Muhammad saja. Ia menghina Nabi Muhammad sebagai orang yang pembohong, orang gila, dan tukang sihir. Semua itu tidak membuat Nabi Muhammad marah dan beliau mudah memaafkannya. Tapi jangan sekali-kali melanggar hukum Allah di depan Rasulullah. Apabila itu terjadi, maka pada saat itulah Nabi Muhammad marah. Tapi walaupun Nabi Muhammad marah, itu dilakukannya karena Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsunya. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan untuk mencontoh perilaku Rasulullah, bahwa kita sebagai seorang muslim harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jika Allah saja Maha Pemaaf, kenapa kita yang penuh dosa ini tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Coba kita bayangkan, kalau kita yang selalu dipenuhi dosa ini bertaubat dengan taubat yang serius kepada Allah, namun Allah tidak memaafkan kita, pasti sungguh sangat menyakitkan hati, bukan? Dan bagi orang yang suka memberi maaf dan berbuat baik kepada orang lain, maka Allah sudah berjanji dalam Al-Quran memberi ampunan kepadanya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hal ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat ke-133 sampai 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.